Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Gendong, sebuah desa yang terletak di pinggiran Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Desa ini dikenal dengan kedamaian dan keindahan alamnya yang masih alami. Di desa inilah seorang wanita sederhana bernama Ibu Sari tinggal bersama cucunya yang masih berusia 9 tahun, si kecil Arla. Suaminya telah meninggal lama dan anak satu-satunya merantau ke kota besar, jarang sekali pulang. Setiap pagi buta, Ibu Sari menyiapkan dagangan soto ayam sederhana di dapur kayunya. Aroma harum rempah, kaldu ayam, dan sayuran segar memenuhi udara di rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu. Soto ayam buatan Ibu Sari sangat terkenal di kampung. Tidak ada yang bisa menandingi cita rasanya yang kaya. Kuahnya gurih dengan sedikit sentuhan pedas dari sambal yang disajikan. Dengan sebuah gerobak sederhana didorong, Ibu Sari biasa berjalan kaki berkeliling desa. Dia melewati jalan utama yang berbatu, jalanan yang sedikit ramai. Namun, akhir-akhir ini, setelah dibangunnya jalan baru, banyak orang lebih memilih pergi ke pasar modern di kota. Dagangan Ibu Sari semakin sepi. Pagi itu, setelah hampir 3 jam berkeliling tanpa banyak pembeli, Ibu Sari duduk di bawah pohon mangga di ujung kampung. Nafasnya terengah-engah, keringat menetes di dahinya. Hanya 5 porsi soto yang laku biasanya jam segini Bu Sari bisa menjual 20 porsi. Nggak bisa begini terus, gumamnya lirih sambil menatap kosong jalanan. Angin pagi berbisik lembut dari arah timur desa, ke sebuah jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Jalan yang terjal di antara pohon cemara yang menjulang tinggi. Kata orang, jalur itu memang lebih cepat menuju ke desa sebelah, namun sudah lama dianggap angker. Banyak cerita tentang suara gamelan yang terdengar di sana atau bayangan yang melintas cepat. Ibu Sari berpikir, dia butuh pembeli. Arla di rumah harus makan. Soto ayam yang ia buat sudah disiapkan dengan sepenuh hati. Sayang kalau tidak laku. Ah, ora popo. Sing penting ati niat apik. Ah gak apa-apa, yang penting niatnya baik, ucapnya pada diri sendiri. Dengan langkah berat, Ibu Sari melangkah ke jalan setapak itu. Pohon cemara di kiri kanan melambai pelan. Daunnya berdesir, menimbulkan suara lirih. Seolah ada yang berbisik. Begitu memasuki jalur itu, hawa langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Cahaya matahari seperti tertahan oleh lebatnya cabang-cabang cemara yang menjulang tinggi. Dunia terasa mendadak sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara anak-anak yang bermain. Langkah Ibu Sari bergema sendirian di jalan tanah yang setengah becek. Setiap langkah terasa lebih berat, seakan ada beban yang menahan di bahunya. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan. Ada sebuah warung kecil di tengah-tengah pohon cemara. Di sana, beberapa orang tampak duduk-duduk, tertawa pelan, berpakaian kuno, seperti zaman dulu. Ibu Sari terdiam sejenak. Nalurinya berkata untuk balik arah, namun rasa penasaran dan kebutuhan yang mendesak mengalahkan rasa takutnya. Perlahan-lahan ia melangkah mendekat. Assalamualaikum, sapa Ibu Sari dengan suara serak tertahan. Suaranya hampir tenggelam oleh desir cemara. Orang-orang di warung itu menoleh serentak. Wajah mereka tampak biasa saja, tidak menyeramkan, malah terlihat ramah. Seorang wanita muda yang mengenakan kebaya merah tersenyum manis dan mempersilakan Ibu Sari duduk. "Ibu, ayo sini bawa sotonya," ajak wanita itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Sari menurunkan keranjang sotonya. Hatinya bersyukur, akhirnya ada yang mau membeli. Tanpa banyak bicara, orang-orang itu membeli soto dalam jumlah banyak. Ada yang minta 2 bungkus, ada yang minta dibungkuskan 5. Beberapa orang bahkan memesan langsung sepiring besar dan memakannya di tempat yang membuat Ibu Sari terkejut. Setiap selesai makan, mereka memberikan uang koin logam yang terlihat kuno.
Uang zaman dulu yang terasa berat di tangannya. Aku wes lali. Mungkin iki uang koleksi. Aku lupa mungkin uang koleksi, pikir Ibu Sari dalam hati. Saat semua sotonya habis terjual, wanita berkebaya merah itu mendekat. "Ibu, enak sekali sotonya. Besok lewat sini lagi ya, kami semua suka," katanya sambil tersenyum. Ibu Sari mengangguk pelan meski hatinya gamang. Dia buru-buru pamit dan kembali berjalan melewati jalan cemara. Begitu keluar dari jalan setapak itu, matahari kembali terasa panas. Suara burung terdengar lagi, seolah-olah dia baru saja kembali dari dunia yang berbeda. Sesampainya di rumah, Ibu Sari membuka kantongnya. Koin-koin logam tadi berserakan di lantai bambu. Namun setelah beberapa saat, uang tersebut berubah menjadi uang baru, lembaran ratusan ribu yang bersih dan utuh. Malam itu, Ibu Sari merenung. Apa yang sebenarnya dia alami hari itu? Apakah benar hanya mimpi? Namun keesokan harinya, dia memutuskan untuk kembali melewati jalan setapak itu, dengan penuh harap dan diam-diam rasa takut. Pagi berikutnya, Ibu Sari bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terasa berat, tubuh pegal. Tapi ada sesuatu yang mendorong hatinya untuk segera bersiap. Dia tidak tahu apa itu, tapi rasa itu membuat tangannya bergerak lebih cekatan. Dengan langkah lamban, dia menuju dapur. Api kecil menyala di tungku. Bau harum rempah kembali memenuhi rumah kecilnya. Dia menyiapkan soto ayam dengan sepenuh hati seperti biasa. Bahkan mungkin lebih serius hari ini. Daun bawang dia pilihkan yang paling segar. Daging ayam direbus dengan penuh kesabaran. "Enduk, embok arep dodolan maning. Nak ibu mau jualan lagi," ucap Ibu Sari pada cucunya, Arla. Arla yang masih menggeliat di atas tikar hanya mengangguk malas. Pagi itu, langit sedikit kelabu, seolah hendak hujan. Tapi tekad Ibu Sari sudah bulat. Dia ingin kembali ke jalan cemara itu. Dalam pikirannya, dia hanya ingin dagangannya laku agar bisa memberi makan cucunya, bisa membayar utang kecil di warung tetangga. Ketika Ibu Sari melangkah kembali ke jalan setapak itu, ada rasa asing yang merayapi kulitnya. Pohon cemara bergoyang pelan ditiup angin. Suasana lebih sunyi dibanding kemarin. Hening, suara burung tak terdengar. Namun anehnya, langkah Ibu Sari terasa ringan. Tak ada beban seperti kemarin. Dia merasa seperti melangkah dalam mimpi. Tak butuh lama, dia kembali menemukan warung kecil itu. Kali ini warung itu tampak lebih hidup, dengan lentera minyak yang tergantung di depannya, menyala redup meski hari masih pagi. Beberapa orang berpakaian kuno, kain batik, kebaya, jarik panjang tanpa hilir mudik, seolah ada acara besar. Saat Ibu Sari mendekat, suara gamelan mengalun samar dari kejauhan. Irama lembut, namun menimbulkan bulu kuduk merinding. "Ibu Sari, ayo masuk, masuk," seru seorang pria tua dengan peci hitam dan suara ramah. Ibu Sari melangkah masuk dengan bakul besar di pundaknya. Kali ini orang-orang yang mendatanginya lebih banyak. Mereka tersenyum menyapa dengan sopan lalu membeli soto satu persatu. Seorang lelaki muda dengan ikat kepala menatap Ibu Sari kagum. "Soto Ibu Sari wangi kayak masakan dewa," bisiknya. Setiap selesai membeli, mereka memberikan koin logam kuno. Kali ini warnanya keprakan, bersih, berkilau. Ibu Sari merasa aneh, tapi juga bahagia. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka ini? Mengapa warung ini tidak pernah terlihat dari jalan biasa? Hari itu, soto Ibu Sari habis dalam waktu singkat. Beberapa orang meminta tambahan, bahkan menawarkan agar Ibu Sari membawa lebih banyak lagi keesokan harinya. Ketika dia bersiap pulang, wanita berkebaya merah itu menghampirinya. Kali ini, tatapan matanya lebih dalam, suaranya lebih berat, seolah berbicara langsung ke hati Ibu Sari. "Ibu, besok kalau lewat sini lagi jangan lupa bawa sambal yang lebih banyak dan satu syarat kecil." Ibu Sari menelan ludah. "Syarat apa?" Wanita itu tersenyum samar. "Jangan bicara kepada siapapun tentang tempat ini," ujar wanita itu dengan tekanan aneh dalam suaranya. Seakan-akan itu adalah peringatan. Ibu Sari mengangguk cepat, tak berani bertanya lebih banyak.
Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari jalan cemara. Begitu kakinya menginjak jalan biasa, hawa berat itu hilang. Dunia kembali normal. Sesampainya di rumah, Ibu Sari membuka kantongnya. Koin-koin itu berubah menjadi uang baru. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membeli beras sebulan penuh. Ibu Sari terdiam, penuh rasa syukur. Namun, di sudut hatinya tumbuh rasa was-was. Dia merasa telah melanggar batas yang tidak dia pahami. Malam itu, Ibu Sari bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berjalan melewati lorong cemara panjang yang berkilauan. Di ujung lorong ada sebuah pasar besar yang bercahaya remang. Sosok-sosok berpakaian zaman dahulu berseliweran. Ada yang jualan, ada yang menari, ada yang bermain gamelan. Di tengah keramaian itu, wanita berkebaya merah berdiri melambaikan tangan memanggil Ibu Sari. "Ibu, ayo ke sini." Suara itu mengundang Ibu Sari. Namun saat dia hampir melangkah memasuki pintu yang sempit, suara Arla memanggilnya dari jauh. "Embok, embok, ojo adoh-adoh." Ibu Sari terbangun dengan napas terengah-engah. Setelah merenung, ia merasa keputusan yang harus ia ambil akan sangat menentukan hidupnya. Namun, dia tetap memilih untuk berjualan di desa. Dengan rasa bersyukur, dia mulai membuat soto dengan sepenuh hati dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh berkah. Pagi berikutnya, Ibu Sari kembali melangkah menuju jalan cemara dengan tekad yang lebih bulat. Di benaknya teringat pesan dari wanita berkebaya merah itu yang memperingatkannya untuk tidak menceritakan tempat itu kepada siapapun. Namun, ada dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk kembali. Bukan hanya untuk berjualan, tetapi juga untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat dan orang-orang di balik jalur setapak yang penuh misteri itu. Di sepanjang jalan, pohon cemara berdiri kokoh, daunnya bergoyang pelan dihembus angin. Udara di sekitar terasa semakin dingin, seperti menyambut kedatangannya. Saat tiba di tempat yang sama, warung kecil itu kembali muncul, kini dengan lebih banyak orang berkumpul, berpakaian kuno, namun dengan suasana yang tampak lebih damai. Seperti sebelumnya, suara gamelan terdengar pelan, menciptakan atmosfer yang tak terlukiskan. Namun kali ini, tidak ada rasa takut yang menghinggapi hati Ibu Sari. Dia merasa lebih diterima di sini, seakan-akan dirinya adalah bagian dari tempat ini. "Ibu Sari, datang lagi?" tanya wanita berkebaya merah yang kini tersenyum lebih lebar. Suaranya lebih hangat dan ramah dari sebelumnya. "Iya, saya kembali," jawab Ibu Sari sambil meletakkan bakul sotonya dengan hati-hati. Beberapa orang mendekat dan membeli soto ayam dengan antusias. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa Ibu Sari pahami sepenuhnya. Namun intonasi suara mereka terdengar begitu ramah. Setiap porsi soto yang Ibu Sari sajikan habis dalam sekejap, dan mereka memberikan koin-koin kuno yang berkilau, seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, kali ini, koin-koin tersebut terasa lebih berat dan terasa berbeda, lebih berenergi. Ketika Ibu Sari memegangnya, ia merasakan sebuah kekuatan yang aneh mengalir ke tangannya. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang membuatnya merasa bahwa tempat ini lebih dari sekadar tempat untuk berdagang. Ini adalah tempat yang memiliki kekuatan magis, tempat di mana orang-orang dari masa lalu dan masa depan berkumpul. Setelah semua orang selesai makan, wanita berkebaya merah itu mendekat lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Ibu Sari," katanya dengan suara yang lebih dalam dan penuh makna, "kami ingin berterima kasih untuk semuanya. Soto yang kamu buat membawa kami lebih dekat ke dunia yang lebih baik. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu pilih." Ibu Sari menatap wanita itu dengan bingung. "Apa yang harus saya pilih?" tanya Ibu Sari. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Jika kamu memilih untuk tetap tinggal dan melanjutkan kehidupan ini, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi rezeki, tetapi kamu harus meninggalkan sesuatu yang berharga bagimu. Sesuatu yang sangat berharga." Ibu Sari merasa perutnya bergejolak. Dia tahu jawabannya. Arla, cucunya, adalah segalanya bagi Ibu Sari. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa Arla di sampingnya. Namun, di sisi lain, kehidupan yang lebih baik di dunia ini, dengan rezeki yang melimpah, juga sangat menggoda. "Jangan khawatir, Ibu.
kata wanita itu seakan membaca pikiran Ibu Sari. Kamu akan diberi kesempatan untuk memilih dengan hati yang murni. Ibu Sari menatap sekeliling, menyadari bahwa tempat ini adalah dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan misteri, yang melampaui pemahaman manusia biasa. Dia berpikir tentang pilihannya, tentang Arla, tentang hidup yang sederhana dan penuh berkah, dan tentang tawaran yang sangat menggiurkan itu. Apakah ada jalan tengah? Tanya Ibu Sari dengan suara penuh harap. Bisakah saya tetap bersama cucu saya dan juga mendapatkan rezeki yang lebih baik? Wanita itu tersenyum lagi, dan sepertinya itu adalah senyum yang menyimpan segudang makna. Kamu sudah memilih, Ibu. Rezekimu sudah datang. Namun, ingatlah, yang paling berharga bukanlah harta yang kamu miliki, tetapi orang yang kamu cintai. Dengan penuh keyakinan, Ibu Sari mengambil langkah mundur, keluar dari warung kecil itu, melewati jalan setapak yang kini terasa lebih ringan, lebih terang. Ketika dia meninggalkan jalan cemara dan melangkah kembali ke dunia yang familiar, dia merasa hatinya tenang, seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Sesampainya di rumah, Ibu Sari membuka kantong yang berisi uang yang diterimanya dari warung tadi. Uang itu sudah berubah menjadi uang baru yang mengkilap. Namun ada satu koin emas yang tetap bertahan dalam bentuk aslinya, koin yang sama yang diterimanya saat pertama kali berkunjung ke warung tersebut. Dia menatap koin itu lama, dan tiba-tiba sebuah perasaan lega menyelubungi hatinya. Dia tidak perlu lagi memilih antara dunia nyata dan dunia magis itu. Semua yang dia butuhkan sudah ada di sini, di desa kecilnya bersama cucunya, Arla. Dan itulah yang paling berharga baginya. Beberapa minggu kemudian, warung Ibu Sari di depan rumah semakin ramai. Tidak hanya warga desa, tetapi juga para pengunjung dari luar kota datang untuk mencicipi soto ayam buatan Ibu Sari. Soto itu tidak hanya lezat, tetapi juga membawa rasa nostalgia, mengingatkan mereka akan kampung halaman yang damai. Nama Ibu Sari menjadi terkenal, namun ia tetaplah Ibu Sari yang sederhana. Dia tidak tergoda untuk merubah hidupnya meski tawaran besar datang dari banyak pihak. Ibu Sari tetap menyiapkan bumbu soto dengan tangan tuanya, mencampurkan rempah-rempah yang sudah dia kenal sejak dulu dengan sepenuh hati. Dia tidak merasa perlu menjadi kaya atau terkenal. Yang penting adalah kebahagiaan sederhana bersama cucunya, Arla. Setiap pagi, dia selalu menyiapkan soto ayam dengan sepenuh hati, karena bagi Ibu Sari, itu adalah cara untuk membagikan kebaikan kepada orang lain, yang akhirnya mengalir kembali padanya sebagai berkah. Dan di setiap suapan soto yang dinikmati orang-orang, kehidupan Ibu Sari akan terus mengalir, tak kasat mata namun abadi. Hari demi hari berlalu dengan penuh kebahagiaan yang sederhana. Ibu Sari merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih tenang dan penuh makna. Arla, yang dulu hanya anak kecil yang bermain-main di depan rumah, kini mulai tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas. Setiap kali Ibu Sari melihat cucunya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Arla adalah alasan hidupnya, dan kebahagiaan kecil yang mereka bagi bersama adalah hadiah terbesar yang bisa dia dapatkan dari hidup yang sederhana ini. Setelah beberapa bulan, tawaran dari restoran kota yang pernah datang sebelumnya akhirnya datang lagi. Mereka ingin bekerja sama lebih serius dan memasarkan soto ayam Ibu Sari ke seluruh kota. Namun, kali ini Ibu Sari sudah jauh lebih bijaksana. Dia mengingat peringatan dari wanita berkebaya merah di jalan setapak yang dahulu. Jangan terlalu rakus dengan dunia, kata wanita itu. Ibu Sari tahu bahwa meskipun kesempatan ini sangat menggoda, dia tidak ingin meninggalkan jalan yang sudah dipilihnya, jalan yang menghubungkannya dengan kedamaian dan kebahagiaan sederhana bersama Arla. Ibu Sari, kami ingin membantu memasarkan soto Anda ke banyak tempat, kata Bapak Rizal, manajer restoran kota yang dulu pertama kali mendekatinya. Kami percaya rasa soto Anda memiliki potensi besar untuk terkenal. Ibu Sari tersenyum lembut, namun hatinya sudah teguh. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Saya sangat menghargai tawaran itu. Tapi saya sudah cukup bahagia dengan kehidupan saya di sini, dengan Arla. Saya ingin terus berjualan di sini, di desa kami. Yang penting saya bisa memberi makan cucu saya dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang sekitar. Bapak Rizal terkejut, namun ia menghormati keputusan Ibu Sari. Kami menghargai keputusan Ibu
Ibu Sari, semoga soto Anda terus membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Sejak itu, kehidupan Ibu Sari tetap sederhana. Dia tetap menjual soto ayam di depan rumahnya, dan semakin banyak orang yang datang, baik dari desa maupun dari luar kota, untuk mencicipi soto khas buatan Ibu Sari yang legendaris. Setiap hari, pelanggan datang dengan senyuman, dan Ibu Sari merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, setelah dia menutup warung kecilnya, Ibu Sari duduk di ambennya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Dia teringat kembali pada perjalanan hidupnya yang panjang, mulai dari kehidupan susah di masa lalu, perjalanan melalui jalan cemara yang misterius, hingga keputusan-keputusan yang membawanya ke titik ini. Dia merasa sangat bersyukur, karena meskipun tidak menjadi kaya raya, hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Malam itu, Ibu Sari tertidur dengan tenang, dan dalam mimpinya, dia kembali melihat lorong cemara yang berkilauan, tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Namun kali ini, lorong itu tampak lebih terang, lebih damai. Wanita berkebaya merah yang pernah menuntunnya tersenyum di kejauhan, memberikan restu dan berkata dengan lembut, "Ibu Sari, kamu telah memilih jalan yang benar. Rezeki sejati datang dari hati yang bersih." Ibu Sari terbangun dari tidurnya, dengan perasaan damai dan penuh kebahagiaan. Dia tahu bahwa hidupnya telah dipenuhi berkah, berkah yang tidak hanya datang dari uang, tetapi juga dari cinta, kejujuran, dan kerja keras yang tulus. Pagi berikutnya, seperti biasa, Ibu Sari memulai hari dengan menyiapkan soto ayam untuk dijual di depan rumah. Arla, cucunya yang kini sudah remaja, membantu menyiapkan bahan-bahan di dapur. Mereka bekerja bersama, dan Ibu Sari merasa bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini adalah yang terbaik. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun banyak yang datang untuk menikmati soto ayamnya, Ibu Sari tetap tinggal di desa kecil itu. Dia tidak pernah meninggalkan tempat yang telah memberinya banyak pelajaran hidup. Setiap suapan soto yang disajikan membawa kedamaian bagi orang-orang yang menikmatinya. Ibu Sari tahu bahwa rezeki yang benar-benar berarti adalah yang datang dari hati yang tulus, dan dia pun terus melanjutkan perjalanannya, tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Di akhir hayatnya, Ibu Sari mengakhiri perjalanan hidupnya dengan damai. Arla, yang kini sudah dewasa, melanjutkan warisan ibunya dengan penuh cinta, menjual soto ayam yang telah menjadi legenda di desa Gendong. Warung kecil itu tetap ramai, menjadi tempat berkumpul bagi banyak orang, tempat mereka merasakan rasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh cinta dan kenangan. Dan keajaiban itu, yang dimulai dari jalan setapak di antara pohon cemara, tetap hidup dalam cerita yang terus diteruskan. Cerita Ibu Sari, sang penjaga rasa desa yang tidak pernah mengabaikan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam Islam, keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang baik dan tulus karena Allah akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa, meski sekecil apapun amal tersebut. Ibu Sari yang setia menjual soto ayam dari hati yang tulus, tidak pernah mengharap pujian atau imbalan berlebihan dari orang lain. Dia tahu bahwa rezeki yang datang dengan cara yang halal dan penuh kejujuran adalah berkah yang tidak ternilai. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, untuk membersihkan dan menyucikan mereka." Amal yang dilaksanakan dengan niat ikhlas akan membersihkan hati dan membawa kepada kebaikan yang tak terduga. Selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh kemewahan duniawi dan tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ibu Sari, meski ditawarkan kesuksesan yang lebih besar, memilih untuk tetap hidup sederhana dengan cucunya. Hidup sederhana penuh syukur adalah jalan menuju kedamaian sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmatnya." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dengan menjaga hati dan niat yang baik, serta selalu bersyukur atas nikmat yang ada, kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya,
supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.